Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Leluhur naga menatap Tanyun dan yang lainnya. Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan wakil kepala istana ini? Kami mendengar, kata Tanyun dan yang lainnya dengan serempak. Leluhur naga memandang Fang Ziki dan berkata dengan hormat, "Kepala istana, saatnya untuk memulai." Fang Ziki mengangguk, perlahan bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke sisi menara selangkah demi selangkah, menatap Tanyun dan berkata, "Kepala istana ini sekarang mengumumkan bahwa sebelum pertandingan pertama permainan alkimia dimulai, untuk mencegah keadilan permainan, akan ada formasi besar yang menghalangi transmisi suara, sehingga tidak ada yang bisa diam-diam mengajari para murid yang berpartisipasi dalam permainan. Tentu saja, kalian masih bisa melepaskan kesadaran spiritual, tapi seluruh dojo memancarkan tirai cahaya setinggi langit, bergabung bersama dari kehampaan, menutupi seluruh dojo. Akibatnya, tidak ada seorang pun di dojo yang dapat berkomunikasi melalui transmisi suara." Segera, lengan giok Fang Ziki menyuntikkan dengan lembut, dan segera 21 sinar hitam, putih dan ungu berubah menjadi 21 pil obat yang ditangguhkan secara terpisah di depan Tanyun serta yang lain. 3 pil di depan setiap orang. Di dalam 3 pil obat, janin pil seperti bayi terlihat jelas meringkuk, yang berarti bahwa ketiga pil obat itu semuanya adalah pil tahu tingkat terbaik. Dalam perhatian orang banyak, Chu Wuhan, Liang Bufan, dan Long Kui mengambil langkah pertama. Namun Sang Guan Yuxin, Su Xuan, dan Nang Gongpeng berdiri di tempat karena ketiganya pandai dalam jimat dan formasi, sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam permainan alkimia. Sang Guan Yuxin memandang Chu Wuhan. Dia memiliki keyakinan pada Chu Wuhan bahwa dia bisa memenangkan putaran pertama permainan alkimia. Meskipun orang ini tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuknya, tetapi dia harus mengakui bahwa Chu Wuhan memang jenius yang serba bisa. Su Xuan dan Nang Gongpeng memandang Liang Bufan dan Long Kui, berharap salah satu dari mereka akan menjadi yang pertama menjawab. Di sisi lain, Tanyun masih berdiri di sana, menatap tajam ketiga pil obat yang tergantung tidak jauh. "Tanyun, selama kamu tidak terburu-buru untuk menjawab, ketika mereka membuat kesalahan, kamu akan memiliki kesempatan untuk menang." Meskipun suara Daokun kecil, itu jelas terdengar di telinga semua orang. Semua orang mendengar itu, meskipun mereka merasa bahwa kata-kata Daokun agak tidak tahu malu, tapi tidak dapat disangkal bahwa itu adalah pilihan yang baik. Di hati semua orang, Tanyun, apakah itu alkimia, senjata, jimat, atau formasi, tidak layak disebutkan di depan Sang Guan Yuxin dan 6 lainnya. "Sage Master, generasi muda mengerti apa yang harus dilakukan," Tanyun menjawab, dan langkah selanjutnya membuat orang tertegun sejenak. Tanyun memberi isyarat, 3 pil yang tergantung di depannya, semuanya terbang ke tangannya, dan kemudian Tanyun menutup matanya dan mulai mencium ketiga pil itu. Melihat adegan ini, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Dia benar-benar lucu. Bahkan 3 putra suci, Chu Wuhan, Liang Bufan, dan Long Kui, mengambil satu terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan Tanyun? Dia benar-benar mengambil ketiganya sekaligus. Dia pikir dia siapa? Dia hanya berpura-pura menjadi hebat. Dia tahu dia tidak bisa, tetapi dia melakukan langkah yang bagus untuk menyamarkan rasa bersalahnya. Orang seperti ini adalah yang paling menjijikan. Suara para murid terdengar di telinga kepala istana Fang Ziki, tetapi dia tidak membuat semua orang diam. Lagi pula, setiap orang berhak untuk berdiskusi. Fang Ziki memandang Tanyun, mengerutkan kening ringan, dan berpikir dalam hati, "Aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya 100 tahun yang lalu, dan dia memiliki rambut hitam. Apa yang terjadi setelah 100 tahun? Mengapa rambutnya menjadi putih?" Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Tanyun mengerutkan kening, masih mencium 3 pil obat di tangannya, dan dahinya dipenuhi keringat yang halus. Ini bukan pertama kalinya Tanyun melakukannya, tapi kali ini tidak diragukan lagi yang paling sulit. Butir-butir keringat seukuran kacang menetes di atas panggung. Dari sikap Tanyun tidak sulit untuk melihat bahwa dia telah menghadapi masalah yang sangat sulit. Ini memang masalahnya. Dia menemukan bahwa ada banyak jenis pil ajaib yang mirip dengan 3 pil tahu tingkat terbaik ini. Sangat sulit untuk membedakannya. Di sisi lain,
Chu Wuhan, Liang Bufan, dan Long Kui yang berada di samping Tanyun sudah membasahi jubah mereka dengan keringat. Mereka bertiga memejamkan mata sambil membedakan pil. Mereka juga saling mengamati untuk melihat apakah ada tanda-tanda satu sama lain, mulai terburu-buru untuk menjawab. Adapun Tanyun, ketiganya selalu mengabaikannya secara langsung. Di hati mereka bertiga, Tanyun adalah sampah yang tidak pantas bersaing dengan mereka di panggung yang sama. Mereka bertiga mengerutkan kening dan berkeringat seperti hujan. Ketika mereka menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda lawan untuk menjawab, mereka bertiga memejamkan mata lagi dan mencium pil obat dengan seluruh konsentrasi mereka. Pada saat ini, leluhur naga bangkit dari kursi di lantai 7 menara dan berkata, wakil penguasa istana ini mengingatkan semua orang bahwa putaran pertama permainan alkimia berlangsung 3 jam. 1 jam telah berlalu sekarang, dan 2 jam lagi. Jika tidak ada yang menjawab saat itu, pertandingan pertama akan seri. Lihat, Senior Chu dari domain bintang manusia kita telah menyelesaikan identifikasi pil tahu terbaik pertama. Ya, kakak Senior Chu kita benar-benar luar biasa. Dari ekspresinya, kita dapat melihat bahwa hasil identifikasi pertamanya dari pil tahu terbaik adalah benar. Di mata semua orang, sudut mulut Chu Wuhan naik sedikit. Dengan senyum percaya diri, dia meletakkan pil tahu terbaik pertama di tangannya ke dalam kekosongan, dan kemudian mengambil yang kedua dan mulai mencium baunya. Setelah beberapa saat, di antara para murid wilayah bintang orc, ada gelombang kegembiraan. Lihat, perwakilan kita dari wilayah bintang orc menyelesaikan identifikasi pil tahu terbaik. Ketika para murid bintang orc bersemangat, ribuan murid di wilayah bintang 4 teknik memandang Tanyun yang telah menutup matanya dan mengerutkan kening tanpa sedikit pun harapan di wajahnya. Karena tidak percaya sama sekali, Tanyun bisa membedakan dengan sukses. Tidak ada yang percaya, tak ada seorang pun. Tanyun seperti pejalan kaki di padang pasir mencari oasis. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, apakah dia bisa menemukan sumber air atau tidak. Karena dia selalu percaya bahwa dia unik di dunia ini, dan selalu percaya bahwa dia bisa menciptakan keajaiban di mata orang lain. Ini bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Chu Wuhan adalah yang pertama menyelesaikan identifikasi pil tahu terbaik kedua. Dengan senyum bangga, dia meletakkan pil tahu terbaik kedua di kekosongan di depannya. Segera, Chu Wuhan mengulurkan 2 jari dan mencubit pil terakhir yang melayang di depannya. Dia tidak segera mengamati pil terakhir, tetapi melirik ke samping, menutup matanya dan fokus pada Liang Bufan dan Long Kui yang masih mengamati pil tahu terbaik kedua. Ini adalah tatapan meremehkan, tatapan yang mengendalikan seluruh situasi. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai mencium ramuan ungu terakhir. Adegan ini membuat 1,2 miliar murid dari bintang ras manusia bersemangat. Terutama para murid perempuan berteriak dengan penuh semangat. Wow, kakak senior Chu sangat tampan. Kakak senior kita Chu benar-benar sempurna. Mendengarkan sorak-sorai para murid dari bintang ras manusia, Liang Bufan dan Long Kui di panggung tiba-tiba bergetar. Keduanya tidak menyangka bahwa kecepatan identifikasi pil Chu Wuhan begitu cepat. Waktu berlalu, 1 menit dan 1 detik. 2 jam kemudian, ada gelombang kegembiraan di antara para murid wilayah bintang orc. Lihat semuanya, Senior Liang Bufan telah menyelesaikan identifikasi pil kedua dan mulai mengidentifikasi pil ketiga. Aku sangat senang. Kita masih memiliki kesempatan game pertama dari alkimia akan menjadi milik kita. Pada saat ini, ketika para murid orc sedang berdiskusi, para murid bintang ras manusia juga sedang berdiskusi. Dan di seluruh pagoda leluhur, para eksekutif tingkat tinggi juga berkomunikasi dengan suara rendah. Di benak sebagian besar eksekutif tingkat tinggi, jika tidak ada kecelakaan, Chu Wuhan akan menjadi yang pertama menyelesaikan identifikasi ramuan ilahi ketiga dan menjawabnya. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa begitu menjawab dengan cepat, peluang untuk menang setidaknya 90%. Karena taruhannya sangat penting, mereka tahu bahwa Chu Wuhan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Di sisi lain, melihat para murid dari bintang 4 teknik dan Daokun, wajahnya sama jeleknya. Tepat ketika semua orang di wilayah bintang 4 teknik merasa putus asa, Tanyun yang menutup matanya dan mencium 3 pil obat di tangannya membuat senyum di sudut mulutnya. Dia perlahan membuka matanya dan angin kencang bertiup, menutupi matanya tetapi tidak dapat menyembunyikan visinya untuk mengendalikan seluruh situasi.
Tanyun memandang Fang Ziki. Suara lembut tetapi mencapai telinga semua orang yang hadir. Kepala istana, junior ini telah selesai mengidentifikasi pil. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti gelombang mengerikan yang menelan semua orang yang hadir. Tubuh halus Fang Ziki bergetar sedikit. Dia perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap Tanyun, dan matanya yang indah menunjukkan pandangan yang tidak dapat dipercaya. Apakah kamu yakin hasil identifikasimu benar? Tanyun berpikir sejenak dan berkata, laporkan pada kepala istana. Junior yakin. Mendengar kata-kata itu, mata indah Fang Ziki menunjukkan ekspresi antisipasi yang tidak tersamar. Bibir merahnya mengepak dan suaranya terdengar. Kepala istana ini mengumumkan bahwa di babak pertama permainan alkimia, Tanyun dari bintang 4 teknik telah memenangkan hak untuk menjawab. Chu Wuhan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Putra suci ini akan menyelesaikan identifikasi pil obat ketiga. Mengapa dia lebih cepat dari putra suci ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jawabannya pasti salah. Memikirkan hal ini, kekhawatiran di mata Chu Wuhan menghilang. Dia tidak pernah percaya bahwa Tanyun akan menjawab dengan benar. Pada saat ini, ada hampir 2 miliar murid di bintang manusia dan bintang orc. Tidak ada yang percaya bahwa Tanyun dapat menjawab dengan benar. Semua eksekutif juga tidak ada yang percaya. Faktanya Fang Ziki dan Dao Kun juga tidak percaya. Meskipun Dao Kun tidak percaya, dia masih ingin mempercayai Tanyun. Dia bangkit dari tempat duduknya dan menatap Tanyun lalu berkata, Tanyun, orang tua ini percaya padamu. Tanyun berkata dengan sedikit tersenyum, Tuan Suci, sebenarnya matamu telah mengkhianati apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak jahat kepada generasi muda. Dan generasi muda pasti akan mempertahankan martabat wilayah bintang 4 teknik. Mendengar kata-kata Tanyun, Dao Kun sedikit terkejut. Pada saat ini, mata indah Xin Bingxuan menunjukkan harapan yang dalam. Dan suara yang tidak nyaman dan menyenangkan terdengar. Tanyun, apakah kamu benar-benar yakin? Ketika Xin Bingxuan bertanya, si Tonghai, Miao Qingqing, dan 7 senior lainnya memandang Tanyun dan mengarahkan pandangan bertanya. Tanyun tersenyum cerah. Jangan khawatir, semuanya tidak masalah bagiku. Melihat tatapan tulus Tanyun, Xin Bingxuan mengangguk dan tidak berbicara lagi. Mendengarkan kata-kata Tanyun, ribuan murid dari wilayah bintang 4 teknik mengepalkan tangan mereka dengan antisipasi. Adapun pejabat tingkat tinggi dan murid dari bintang manusia dan bintang orc, mereka percaya bahwa Tanyun, semut ranah raja leluhur tingkat ketiga, mengucapkan kegilaan. Fang Ziki melihat sekeliling pada murid-murid dan berkata, selanjutnya, dalam proses memverifikasi apakah jawaban Tanyun benar, semua orang harus tetap diam. Bawahan patuh, murid patuh. Kerumunan menunggu dengan napas tertahan. Tanyun, verifikasi dimulai, kata Fang Ziki. Baik, kepala istana. Tanyun melambaikan tangan katanya setelah menjawab. Dan pil obat putih dan ungu terbang menjauh dari telapak tangannya dan melayang di depannya. Hanya menyisakan pil obat hitam di tangannya. Tanyun menatap Fang Ziki, memegang pil obat di tangan kanannya. Dan suara tak berujung bergema di seluruh dojo. Nama pil ini adalah pil Tao penghancur jiwa dan penghancur janin kualitas terbaik. Khasiat obatnya kuat. Bahkan jika orang kuat di ranah Tao mengambilnya, jiwa Tao-nya akan menderita kerusakan hingga menghancurkan. Pil ini disebut salah satu dari 3 pil racun paling mematikan di bawah ranah Raja Tao. Fang Ziki mengangguk dan berkata, itu benar, lanjutkan. Baik, kepala istana, jawab Tanyun. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tanyun, mengetahui bahwa titik kuncinya akan datang. Kalimat berikutnya membuat wajah Chu Wuhan, Liang Bufan, dan Long Kui sangat berubah. Tanyun berkata, biasanya 1.600 jenis ramuan ajaib diperlukan untuk membuat pil ini. Jika generasi muda tidak salah, ketika kamu memperbaiki pil ini, kamu mengganti teratai air berumur 10.000 tahun dengan 4 ramuan ajaib atribut air sebagai gantinya. Mendengar itu, mata indah Fang Ziki menunjukkan ekspresi terkejut yang tersamar. Dari mata kepala istana, dapat dilihat bahwa Tanyun pasti benar. Mungkinkah? Fang Ziki berkata. Tanyun, lanjutkan. Di tengah perhatian semua orang, Tanyun berkata dengan fasih, ketika kamu memperbaiki pil ini, total menggunakan 1.603 obat ajaib. Di antara mereka, ada 133 jenis obat ajaib
yang berumur 300.000 tahun, 470 jenis obat ajaib yang berumur 200.000 tahun, dan 210 jenis obat ajaib yang berumur 100.000 tahun. Sisanya adalah obat ajaib yang berumur kurang dari 100.000 tahun. Pada titik ini, Tanyun bertanya, "Kepala istana, haruskah generasi muda hanya menyebutkan nama obat ajaib, atau haruskah memberitahu atribut dan tahun dari semua obat ajaib?" Fang Ziki berkata, "Katakan saja nama obat ajaibnya." Tanyun mengangguk dan melanjutkan, 133 obat ajaib berumur 300.000 tahun adalah rumput abadi perak hijau, rumput cakar naga, merah es, bunga dewa roh api. Dalam beberapa saat berikutnya, Tanyun melafalkan semua obat ajaib untuk membuat pil penghancur jiwa. Semua orang mengalihkan perhatian mereka pada Fang Ziki menunggu kepala istana mengumumkan hasil jawaban Tanyun. Daukun di lantai 6 menara leluhur menatap mata keruh Fang Ziki dengan antisipasi. Jantungnya berdetak kencang. Dia sangat bersemangat. Begitu Tanyun benar, itu tidak hanya berarti dia memenangkan game pertama dari alkimia, tetapi yang lebih penting, dalam pikirannya, Tanyun tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius, karena hanya dia dan 9 murid yang tahu bahwa Tanyun hanya memahami pengalaman dari 4 teknik dan kitab rahasia dari 4 teknik selama 100 tahun. Namun, Fang Ziki tidak mengumumkan apa jawaban Tanyun benar atau tidak, tetapi memandang Tanyun dengan penuh minat, dengan senyum yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Kamu bisa melanjutkan." Tanyun meletakkan pil penghancur jiwa di depannya, lalu mengambil pil putih murni kedua, dan berkata dengan sedikit senyum, "Pil ini disebut pil Tau Berongga kualitas terbaik. Setelah meminumnya, itu dapat meningkatkan kemungkinan energi ilahi mencapai pencerahan. Namun, ketika memperbaiki ramuan ini, kepala istana, kamu menggunakan Pan Longzi berusia 150 tahun untuk menggantikan ular naga berusia 80.000 tahun dan Wu Shen yang berumur 120.000 tahun. Oleh karena itu, kamu menggunakan total 691 obat ajaib untuk membuat pil ini." Segera setelah Tanyun selesai berbicara, dia meletakkan pil Tau Berongga dan kemudian dia mengambil pil ungu terakhir. Tanyun membawa tangan kirinya, rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan berkata sambil tersenyum, "Pil ini disebut pil Tau Utama, dan itu adalah salah satu dari 9 pil utama untuk penyelamatan hidup. Setelah Taoist kehabisan kekuatan leluhur di kolam spiritual dalam duel dengan musuh, ambil saja pil ini, dan kekuatan leluhur di kolam spiritual akan pulih 30% dalam sekejap. Jika kekuatan leluhur musuh juga habis, maka kamu dapat menghabisi musuh atau melepaskan kekuatan leluhur untuk melarikan diri." Fang Ziki menatap Tanyun, dan ada kejutan mendalam di matanya yang indah. Tanyun melanjutkan, "Pemurnian pil ini membutuhkan 8.200 jenis obat ilahi yang sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan, alkemis Tao tingkat suci mungkin tidak memiliki peluang 60% untuk berhasil dalam satu kali pemurnian. Kepala istana, ketika kamu memurnikan pil ini, kamu tidak menggantinya dengan obat ajaib lainnya." Pada saat berikutnya, mulut Tanyun seperti sungai, dan dia mengucapkan semua obat ajaib dengan sangat cepat. Kata-kata itu berhenti dan Tanyun memandang Daukun yang gelisah dan penuh harapan di lantai 6 pagoda. Lalu dia berkata, "Jangan khawatir, generasi muda akan menang. Orang tua ini percaya padamu." Ketika Daukun mengatakan ini, dia sebenarnya bersalah, karena dia tidak percaya bahwa Tanyun telah memahami buku rahasia 4 teknik dan pengalaman 4 teknik hanya dalam 100 tahun. Fang Ziki yang berada di lantai 7 menara leluhur berkata, "Sekarang kepala istana ini mengumumkan bahwa putaran pertama game alkimia, Tanyun menjawab dengan benar dan mendapatkan 25 poin. Tanyun selamat." Mendengar itu, Daukun gemetar karena kegembiraan, dan matanya yang keruh langsung basah. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. "Tanyun, kamu hebat." Xing Bingxuan menatap Tanyun, matanya yang indah dipenuhi air mata. Pada saat ini, dia memandang Tanyun yang penuh dengan rambut putih dan merasa bahwa dia sangat tampan. Pada saat ini, dia merasa bahwa Tanyun adalah pria paling menarik di dunia. Tanyun melihat kembali ke Xing Bingxuan yang penuh air mata dan tersenyum sedikit. Itu adalah senyum yang mendominasi, senyum yang sangat percaya diri. Xing Bingxuan menaiki panggung, berdiri ramping di depan Tanyun, menangis dengan gembira. "Tanyun, terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, di mata semua orang dengan tidak percaya, Xing Bingxuan
salah satu dari 4 wanita tercantik, sebenarnya berinisiatif untuk memberikan lengannya dan memeluk Tan Yun dengan erat. Bagaimana dia bisa begitu bersemangat? Tan Yun menepuk punggung Shin Bingxuan dengan bingung dan berkata sambil tersenyum, "Permainan 4 teknik baru saja dimulai. Kakak senior Shin, jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, lakukan setelah kompetisi." "Baiklah, jangan menangis." Shin Bingxuan tertawa terbahak-bahak dan kembali normal dengan sedikit rasa malu. "Tan Yun, aku menunggumu memenangkan kejuaraan." Setelah meninggalkan kalimat, Shin Bingxuan turun. Adegan Tan Yun memegang Shin Bingxuan muncul di benaknya. Fitur wajah Chu Wuhan terdistorsi dan hatinya meraung. "Jalang, seluruh kuil Tianmen tahu bahwa putra suci ini mengejarmu, tetapi kamu sebenarnya di depan semua orang memeluknya." "Shin Bingxuan, tunggu aku, Chu Wuhan. Ingin kamu terlihat baik cepat atau lambat." Ada juga seseorang bermargatan. "Aku bersumpah aku akan memotong tanganmu," yang menyentuh Shin Bingxuan. Sementara Chu Wuhan memikirkannya, pejabat tingkat tinggi dari wilayah bintang 4 teknik bangkit satu demi satu dari menara leluhur, menatap Tan Yun dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Hal yang sama berlaku untuk puluhan ribu murid bintang 4 teknik. Mereka bersorak, berteriak gembira, dan melampiaskan kegembiraan mereka. Tentu saja, di antara anggota tingkat tinggi itu, masih ada orang yang tidak terlalu bersemangat, seperti Tetua Penegak Hukum Gerbang Dalam Wang Fuzong dan Tetua Agung Saikong. Ada juga murid elit yaitu Mikin. Dia memikirkan Tan Yun menghabisi adik laki-lakinya, jadi dia ingin mencabik-cabik Tan Yun.